Halo semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita akan bahas mengenai materi perfilman pada pertemuan minggu kemarin. Yuk, disimak. Pertama, kita akan bahas mengenai unsur-unsur film. Yang pertama ada unsur naratif, kemudian yang kedua ada unsur sinematik. Unsur naratif adalah dasar cerita yang membentuk alur, meliputi tokoh, karakter, tema, konflik, waktu, latar, dan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Yang kedua itu ada unsur sinematik, yang mana itu cara menyampaikan pesan melalui visual dan audio. Terdiri dari 4, yaitu yang pertama itu mise en scene, yang mana adalah tata letak yang terdapat dalam frame, mencakup cahaya, pencahayaan, dan lain-lain. Bisa juga mencakup kostum, properti, maupun acting. Mise en scène means placing on stage, a theatre term for the process of deciding what to include in the scene and where it should go on the stage. One of the biggest champions of mise en scène was French film critic André Bazin. Yang kedua, ada sinematografi, yang mana teknik pengambilan gambar seperti angle kamera, lensa, pergerakan kamera, dan komposisi visual. Yang ketiga ada editing, yaitu penyusunan potongan-potongan gambar agar runtut, ritmis, dan dramatis. Yang keempat yaitu suara, mencakup dialog, efek suara, maupun musik itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai divisi produksi film. Nah, film ini sendiri adalah kerja kolaborasi yang melibatkan banyak sekali departemen. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Pertama ada departemen produksi, yang mana gunanya untuk mengatur pendanaan, jadwal, logistik, dan lain-lain, seperti sutradara, asisten sutradara, dan manajer akuntan. Yang kedua ada departemen penyutradaraan, mencakup yaitu mengarahkan film agar sesuai dengan visi kreatif. Yang ketiga ada departemen casting, gunanya untuk mencari dan memilih aktor yang sesuai dengan karakter. Halo, perkenalkan nama Shalom Shanugraha, tinggi 175 cm, berat badan 65 kg, usia 30 tahun. Terima kasih. Yang keempat ada departemen kamera, gunanya untuk menangkap visual gambar para aktor-aktor yang sedang syuting. Yang kelima ada departemen artistik, gunanya untuk mempercantik dekorasi. Yang keenam ada departemen suara, yaitu untuk merekam dan mengolah audio. Departemen suara jumlah orangnya paling dikit dibanding dengan departemen lain. Terdiri dari sound recordist dan boom operator. Yang ketujuh ada departemen pencahayaan, gunanya untuk mengatur tata pencahayaan itu sendiri. Yang kedelapan ada departemen kostum dan tata rias, yaitu untuk menumbuhkan karakter atau menciptakan karakter yang diinginkan melalui tata rias maupun rambut. Dan yang kesembilan ada departemen pasca produksi, yang mana mencakup penyuntingan audio, visual, suara, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teknis yang terdapat pada produksi film. Yang pertama ada mise en scene, yang mana membentuk suasana film. Yang kedua ada sinematografi, yaitu melukis gambar dengan cahaya. Contohnya ada high angle, yang mana membuat tokoh seakan-akan terlihat lemah. Yang kedua ada low angle, yang mana tokoh seakan-akan terlihat kuat. Ketiga ada close up, yaitu menekankan ekspresi atau emosi si tokoh tersebut. Dan yang terakhir ada editing, yang mana menghubungkan potongan-potongan gambar agar diruntutkan supaya menjadi sebuah film yang bagus. Intinya keberhasilan film bukan hanya pada cerita dan aktingnya saja, tapi pada sinergi pada unsur teknis dan produksinya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai penulisan makalah, yang mana mengacu pada KTI. Yuk kita bahas. Pertama, penulisan bahasa asing selain bahasa Indonesia itu harus diitalik. Yang kedua, ada membuat kesimpulan berdasarkan dari rumusan masalah yang kita sudah buat.
Kemudian yang ketiga ada saran akademis, yaitu adalah kekurangan dari penulisan yang sudah kita tulis, seperti misalkan dari gambarnya atau materinya kurang, atau dari segi penomorannya kurang tepat. Kemudian kalau misalkan saran praktis itu mengacu pada pelakunya langsung, memberi saran kepada pelakunya langsung. Kemudian pada penggunaan body note maupun footnote itu harus konsisten. Kalau misalkan sudah memakai footnote, ya hanya pakai footnote saja seterusnya. Jangan tiba-tiba ada body note-nya. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah pengumpulan revisi makalah itu menjelang UTS. Begitu teman-teman. Oke, cukup sekian dari aku dari pembahasan-pembahasan ini. Semoga teman-teman dapat terima dengan baik dan mudah dipahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.